Halo semangat pagi, luar biasa, sahabat Safety Bewok. Kita akan membahas secara singkat tentang seorang engineer pertambangan. Yuk, simak! Pernah kepikiran nggak siapa sih sosok yang jadi otak di balik semua operasi tambang yang super kompleks itu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas peran seorang engineer pertambangan di Indonesia. Ya, julukannya keren banget kan? Otak teknis tambang. Dan ini bukan sekedar sebutan loh, ada alasan yang sangat kuat kenapa mereka dijuluki begitu. Soalnya, merekalah inti dari semua perencanaan dan strategi teknis di lapangan. Tapi apa sih artinya julukan itu secara nyata? Siapa sebenarnya mereka? Dan apa persisnya yang mereka kerjakan di balik operasi tambang yang rumit itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari aturan mainnya, lalu masuk ke tugas dan tanggung jawab inti. Kita lihat contoh kerjanya di lapangan, cari tahu apa aja syarat jadi engineer tambang, dan terakhir kita lihat di mana posisi kunci mereka dalam sebuah tim. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, fondasinya. Setiap langkah seorang engineer itu nggak bisa sembarangan, karena semuanya dipandu oleh kerangka hukum yang super solid. Nah, ini dia aturan mainnya. Jadi, regulasinya itu punya dua pilar utama. Yang pertama, ada regulasi pertambangan. Ini yang ngatur apa aja yang boleh dilakukan, dari awal eksplorasi sampai nanti pasca tambang. Terus yang kedua, ada regulasi kompetensi, atau yang kita kenal sebagai SKKNI. Nah, kalau yang ini fungsinya buat nentuin siapa yang boleh ngerjain, dengan standar yang ketat banget buat pengetahuan, skill, dan juga sikap kerja. Nah, kalau ada satu dokumen yang bisa dibilang kitab sucinya para engineer tambang, ya ini dia, Kepmen ESDM nomor 1827. Anggap aja ini buku panduan wajib mereka yang isinya detail banget soal kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi, setiap keputusan teknis yang mereka ambil, acuannya pasti ke sini. Oke, regulasinya udah jelas. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Apa aja sih tugas dan tanggung jawab inti mereka? Disinilah rencana-rencana di atas kertas itu mulai diwujudkan jadi aksi nyata di lapangan. Alur kerja mereka tuh sistematis banget. Pertama, planning atau perencanaan. Di sini mereka bikin blueprint tambangnya. Lanjut ke desain, yaitu merancang semua infrastruktur penting. Habis itu ada kontrol atau pengendalian buat mastiin semuanya jalan sesuai rencana. Terakhir, analisis, di mana mereka terus-menerus evaluasi data buat cari cara kerja yang lebih efisien. Dan siklus ini muter terus, nggak pernah berhenti. Tapi jangan kira kerjaan mereka cuma soal angka dan gambar desain ya. Mereka punya tanggung jawab yang kritis banget soal penerapan K3 dan lingkungan. Selain itu, mereka juga harus jago bikin laporan teknis yang detail dan yang nggak kalah penting, harus bisa koordinasi dengan tim-tim lain, kayak tim operasional, geologi, sampai HSE. Nah, dengan tanggung jawab segede itu, tentu mereka juga punya wewenang yang jelas. Mereka lah yang nentuin desain teknis tambang, menetapkan target produksi, dan ini yang paling krusial, mereka punya wewenang buat merekomendasikan stop kerja kalau ada kondisi yang dianggap bahaya. Safety first, itu harga mati. Oke, teorinya cukup. Sekarang, yuk kita lihat gimana sih penerapan semua ini dalam kerjaan sehari-hari. Kita intip beberapa peran spesialis mereka di lapangan. Ternyata peran engineer itu nggak cuma satu loh, ada banyak spesialisasinya. Ada mine planning engineer, dia yang mikirin rencana jangka pendek. Terus ada pit engineer yang jadi matanya tim di lapangan. Ada juga yang lebih spesifik lagi kayak drill and blast engineer yang ngurusin peledakan. Sampai di watering engineer yang tugasnya mastiin area kerja bebas dari air. Masing-masing punya fokus yang dalam banget dan sama-sama penting. Gimana? Mulai tertarik jadi salah satunya? Oke, kalau gitu mari kita bahas. Apa aja sih syaratnya buat bisa jadi seorang engineer pertambangan? Kita bakal lihat dari sudut pandang SKKNI ya. Syarat paling dasarnya tentu aja pendidikan. Minimal harus lulusan S1 Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, atau jurusan lain yang masih nyambung. Anggap aja ini tiket masuknya buat bisa mulai karir di dunia ini. Oke, menurut SKKNI ada 3 pilar kompetensi yang wajib dimiliki. Coba lihat deh, knowledge atau pengetahuan dan skills atau keterampilan bobotnya sama-sama gede, 40%. Jadi ini bukan cuma soal tahu apa, tapi juga harus bisa apa. Sisanya 20% itu sikap kerja. Ini soal mentalitas profesional yang jadi perekat semuanya. Tiga-tiganya ini wajib, nggak bisa ditawar buat jadi engineer yang kompeten. Kita bahas pilar pertama dulu.
pengetahuan. Dan ini bukan sekedar teori di buku ya. Mereka harus paham luar dalam soal kaidah teknik pertambangan, hafal regulasi nasional, ngerti geologi dan geoteknik buat baca kondisi batuan, sampai jago pakai software canggih kayak Serpak atau Mindscape. Ini modal otak mereka. Lanjut ke pilar kedua, keterampilan. Nah, ini soal kemampuan buat menerapkan pengetahuan tadi. Percuma tahu banyak kalau nggak bisa eksekusi kan? Mereka harus bisa ngubah setumpuk data teknis jadi rencana yang konkret. Dan yang paling penting, waktu ada masalah dadakan di lapangan, mereka harus bisa problem solving dengan cepat dan efektif. Disinilah ilmunya benar-benar diuji. Nah, sekarang kita udah tahu tugas dan syaratnya. Pertanyaan berikutnya, di mana sih posisi unik seorang engineer ini kalau kita lihat dalam struktur tim yang lebih besar di tambang? Biar gampang, coba kita bandingin. Kalau pengawas operasional itu fokusnya ke eksekusi harian di lapangan, dan tim AHSE fokus ke sistem keselamatan, nah, engineering ini fokusnya di perencanaan dan analisis teknis. Gampangnya mereka itu arsiteknya, sementara yang lain adalah kontraktor dan penjaga keamanannya. Dan semuanya berada di bawah komando kepala teknik tambang sebagai penanggung jawab tertinggi. Jadi, kita balik lagi ke julukan di awal tadi, otak teknis tambang. Setelah kita bedah semuanya, sekarang jadi kebayang banget ya kenapa julukan ini pas banget buat mereka. Merekalah pusat dari semua perencanaan, analisis, dan strategi teknis di seluruh operasi tambang. Coba deh kita bayangin sebaliknya. Apa jadinya tambang tanpa ada engineer yang kompeten? Wah, operasinya bisa jadi nggak efisien, boros banget. Resiko kecelakaan kayak longsor bisa meningkat tajam. Biaya operasional pasti bengkak. Belum lagi potensi melanggar regulasi. Jadi, konsekuensinya serius banget. Jadi, intinya mereka adalah perencana strategis, analis data, dan sekaligus penjaga gawang standar teknis. Tugas mereka memastikan tambang berjalan aman, efisien, dan tentunya ekonomis. Pertanyaan terakhir dari saya, siap jadi otak teknis tambang yang berikutnya?